ketika saat itu ada kaum muslimin yang meninggal, tolong jelaskan sama saya jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah kelak di akhirat. Tolong jawab. Ini pembunuhan disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, ikhwan fillah, selamat jumpa lagi di Sofyan Sauri Channel, di Studio podcast di Rumah Moderasi di Kelapa II Depok. Saya Sofyan Sauri, hari ini akan melanjutkan dialog podcast ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, tamu agung yang selama ini kita tunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan dialog podcast kita kali ini bisa mendapatkan manfaatnya dan pelajarannya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustadz Umar Patek. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat walafiat. Baik, narasumber kita mungkin tidak asing lagi bagi antum semua, yaitu bernama ya, asli beliau adalah Hisham ya, biasa dipanggil juga nama alias banyak ya, ada Abu Syekh, ada Zaki, ada Alawi, dan juga yang lain gitu. Beliau, kalau boleh saya kenalkan ya, beliau ini lahir di daerah Pemalang ya pada tahun 66 saja ya, tidak salah, dan kemudian beliau bergabung dengan Jamaah Islamiyah ya, asli dari Pemalang ya. Beliau bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah dan sempat beliau menjalankan pendidikan ya akademi militer di Afghanistan, di camp militer yang dibuat oleh Abu Rasul Sayyaf ya. Kemudian juga didanai oleh Al-Khidmat Al-Mujahidin, yaitu Syekh Osama bin Laden. Nah, bagaimana kiprahnya, bagaimana beliau sampai kemudian terlibat dalam beberapa kasus ya. Yang pertama adalah kasus yang terkenal adalah bom malam Natal di 23 kota di seluruh Indonesia sebagai bentuk respon atas perjuangan atau jihad umat Islam yang ada di Ambon. Lalu kemudian juga tahun 2002 kalau tidak salah, setelah peristiwa 91 yang ada di Menara Kembar di New York pada saat itu. Lalu setahun kemudian pada tanggal 13 Oktober 2002 terjadi peristiwa bom Bali 1 ya. Bagaimana kisahnya dan bagaimana pelarian beliau sampai kemudian beliau menjalani masa tahanan di Lapas Porong di Jawa Timur, lalu sampai beliau dibebaskan. Sayang sekali tuh jikalau kita tidak lewatkan kisah beliau yang begitu menarik, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi siapa saja ya, bahwa tentang bahaya terorisme di Indonesia, dan mudah-mudahan kita semua, bagi para pemuda Islam dan sebagainya,
ya ikut menjaga NKRI, menjaga Indonesia dari bahaya terorisme. Demikian. Baik, terima kasih pemirsa. Saya coba mau bincang-bincang dengan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah Ustadz ya. Jadi Ustadz, saya menarik sekali Ustadz, apa yang melihat perjalanan antum, kehidupan antum selama ini, dan alhamdulillah sekarang antum berada di tengah-tengah kita. Kita ingat setelah peristiwa 911, gedung WTC diserang oleh kelompok Al-Qaeda yang dipimpin oleh Syekh Osama bin Laden, dan dunia terguncang pada saat itu. Dari situ kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tentang bahaya terorisme setelah kejadian bom Bali 1 juga sebagai sebuah rentetan yang ternyata Jamaah Islamiyah terafiliasi, terkoneksi dengan jaringan besar, yaitu kelompok Al-Qaeda atau yang biasa kita tentukan Tanzim Qaidatul Jihad. Nah, ternyata setelah kita lihat tarik ke belakang sebelum terjadi bom Bali tahun 2002, tahun 2000 ternyata Ustadz Abdul Matin dan sebagainya juga terlibat dalam kasus bom malam Natal. Kita tarik dari situ, Tat. Kenapa ini menjadi pembahasan yang sangat penting, Tat? Karena ternyata bom Natal itu sebagai buah daripada reaksi, ya, dari peristiwa Ambon yang terjadi pada tahun setelah sholat Idul Fitri tahun 1999. Pada saat itu umat Islam mengalami ujian dan cobaan di Ambon. Lalu kemudian kenapa kok bisa berdampak di 23 kota? Ustadz bisa jelaskan apa rekonstruksi cara berpikir atau berangkat dari fatwa seperti apa? Karena saya pernah berdialog dengan Rois, salah satu pernah terdakwa, tersangka dalam peristiwa bom Australia, ya. J. Marriott pada waktu 2003. Itu pernah dia mengatakan bahwa ketika dilaporkan si Osama terkait gereja-gereja yang ada di Jakarta, kemudian dia sepertinya tidak berkenan gitu, tidak ini terhadap bom-bom itu. Apa ada salah kaprah atau sebagainya? Tafadhol. Baik, kalau tentang bom malam Natal itu kebetulan saya baru datang dari Filipina. Balik Filipina, Baru datang dari Filipina, kemudian teman-teman ini sudah menyiapkan yang ada di Jakarta. Yeah. Kemudian saya ketika datang dari Filipina itu kan ke rumah Abdul Matin dulu. Itu ya. Pasca setelah jatuhnya camp Hudaybiyah bukan, Ustaz? Iya, saya datang bulan Desember. Camp ya. Hudaybiyah jatuh ke tangan militer Filipina itu bulan Juli. Bulan Juli, kan? Iya. Setelah itu 2020 tahun 2000. Tahun 2000 waktu itu. Ya, oke. Nah, kemudian bulan Desember itu saya pulang ke Indonesia. Nah, saya tinggal di rumah Abdul Matin di Pemalang. Ya. Kemudian Abdul Matin setelah itu ngajak saya pergi ke Jakarta. Katanya ada kerja. Nah, saya pikir kerja urusan ekonomi. Urusan maisha. Karena dia saat itu jual beli mobil. Ya. Kadang pembelinya ada di Jakarta atau di Jawa Timur. Nah, terus diajak ke sana. Terus saya di satu rumah. Memang kosong rumah itu. Kadang ada teman yang datang. Terus di tempat lain ternyata itu rumah untuk pembuatan bom itu. Ya. Itu kalau nggak salah di tahun 2000 itu kan ada aksi peledakan kedubes Filipina, Ustaz. Itu buat Filipina atau buat gereja, teman? Kedutaan besar Filipina. Bulan Agustus kalau tidak salah. Saya ada di Filipina. Udah ada di Filipina. Iya. Itu Fatur Rahman Al-Ghazali kalau tidak salah. Itu sepertinya itu. Iya. Setelah itu antum waktu itu kejadian kedubes Filipina, antum masih ada di Filipina. Ternyata waktu antum ke Jakarta itu diajak Abdul Matin untuk bom malam Natal. Bukan untuk bom malam Natal, dia bilang untuk kerja. Untuk kerja. Ya, saya pikir kerja sama Isa. Ya kan, karena memang dia kerjaannya jual beli mobil waktu itu. Ternyata suruh ngerakit. Enggak. Yang ngerakit orang lain lagi. Begitu udah
pas mau malam Natal itu udah dibawa-bawa itu tas-tas itu. Oh, sudah jadi tas. Jadi antum Iya. nggak rakit waktu itu ya? Enggak ikut, udah mereka udah siap seperti itu. Saya kan ada di rumah lain. Rumah lain. Nah, terus pergi ikut sama Matin. Nanti setelah ini selesai kita pulang Ke Malang. ke Pemalang. Ah. Oh, ya udah. Nah di situ saya paham, tahu maksudnya ini setiap kali berhenti mobil parkir tek di depan gereja, kemudian ada yang turun bawa tas. Nah di situ saya paham. Oh, berarti antum cuma ikut nganterin doang Ya. ke beberapa gereja. Tapi saya tetap dalam mobil gitu. Nah udah setelah selesai berita esok harinya kan udah berita itu Meledak. berarti ini. Dan itu ternyata ada di beberapa kota. Ya kan di beberapa kota. Di beberapa kota. Ternyata hampir sampai yang paling jauh tuh kalau tidak salah Medan terjadi juga peledakan bom gereja. Kemudian di Bima, bukan di Bima, di Lombok, di Mataram itu juga ada beberapa bom meledak. Jadi kayaknya di 23 kota di seluruh Indonesia. Nah, itu pada waktu itu antum ya karena sepertinya dijebak dong antum. Diajak kerja ternyata disuruh naruh barang-barang seperti itu kan. Kalau naruh enggak, kalau Iya. saya tetap dalam mobil. Di dalam mobil gitu Iya. yang Saya nggak turun, nggak mungkin dong wajah saya kayak gini tahu-tahu naruh Iya. di gereja, ya kan. Nah terus akhirnya berapa hari setelah itu kan Lebaran tuh. Iya, Lebaran saya pulang ke rumah, siap. di Pemalang. Selang sekitar habis Lebaran setengah bulan atau apa, itu ketemu lagi lah sama Matin, kemudian ada yang lain-lain teman-teman itu. Terus saya tanya, kenapa kalian meledakkan ini gereja yang ada di kota-kota ini? Karena apa? Pembalasan dari Ambon. yang di Ambon, dan ini sudah ditanyakan kepada Syekh Usama bin Laden. Hambali yang menanyakan dan Hambali menceritakan kepada kami bahwa saya sudah tanyakan kepada Syekh Usama bin Laden untuk meledakkan gereja-gereja. Yang ditanyakan dengan pelaksanaannya itu beda. Ada distorsi itu. Iya, ada distorsi di situ. Yang ditanyakan oleh Hambali kepada Syekh Usama bin Laden. Ini saya dengar ceritanya dari mereka ini. Iya. Bahwa menceritakan tentang kejadian Ambon. Ini pembantaian umat Islam di masjid-masjid, kemudian yang orang-orang Kristen melakukan persiapan dari sebuah gereja sebagai tempat menyimpan senjata, kemudian dijadikan radius post RW di situ, pasukan dari Kristen kemudian menyerang kaum muslimin. Kemudian apakah gereja yang seperti itu boleh diledakkan? Saya usaha mengatakan ya boleh. Ya kan? Dalam konteks perang, di dalam konflik. Iya. Nah, kemudian datang ke Indonesia, si Hambali ini menceritakan bahwa gereja-gereja di Jakarta, di kota-kota itu boleh diledakkan. Sudah saya tanyakan sama Syekh Usama. Katanya, wah teman-teman senang. Iya, udah semangat. Padahal persoalannya berbeda. Iya sudah jauh dong. Udah jauh. Yang nggak tahu apa-apa juga gitu. Ya, yang di kota-kota ini kan nggak tahu apa-apa. Ya. Dan mereka nggak sepatutnya menanggung dosa kesalahan orang-orang yang ada di Ambon. Ya. Ini kan sama nih, mirip nih dengan kejadian yang ada di Irak dan di Koptik. Jadi ada seorang muslimah. Gitu. Ada seorang muslimah yang kemudian dia mu'alaf, masuk Islam lah, tapi kemudian diambil lah oleh keluarganya yang masih Nasrani itu, diambil ceritanya. Lalu kemudian mendapatkanlah perlakuan dan sebagainya gitu, yang tidak baik gitu. Nah, lalu kemudian isi Islamic State of Iraq atau Majelis Syura Mujahidin yang ada di Irak kemudian menculik orang Kristen yang ada di Irak, ya, sebagai aksi bentuk pembalasan. Ini juga dikecam oleh Usama. Dosa apa orang-orang Kristen Ortodok yang ada di Suriah? Karena ini dua mazhab yang berbeda, yang mereka juga sebenarnya saling bermusuhan. Ini kan nggak nyambung cara-cara seperti ini. Dan itu pernah dikecam itu oleh Al-Qaeda sendiri itu. Jadi saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Syekh
Abu Fatih Al-Jolani kalau tidak salah ya, ketika adanya aksi-aksi pembalasan orang-orang Kristen yang ada di Suriah gitu terhadap misalnya Kristen yang ada di Koptik dan sebagainya. Dan dia mengatakan ini cara-cara yang tidak betul. Karena apa? Karena tidak sepatutnya orang-orang yang ada di yang ada di Suriah menanggung ya atas perlakuan misalnya yang ada di Koptik di Mesir. Dan ini persoalan-persoalan berbeda dan cara-cara seperti ini sudah tidak boleh lagi gitu. Terus bagaimana reaksi kawan setelah ternyata ini ada kesalahan ya, ada distorsi, ada tahrif ini gitu. Karena nanti akan berbeda fatwanya kalau ternyata gereja-gereja yang nggak tahu apa-apa justru dijadikan sebagai target gitu. Itu pahamnya mereka sebuah distorsi itu setelah menahun baru dipikirin, iya. Ternyata dievaluasi, Iya. Wah ini kesalahan nih. Bahwa itu tidak benar, salah. Karena yang ditanyakan mungkin ada dari ikhwan yang menanyakan lagi atau tabayun ke Hambali, artinya dipertegas lagi apa benar seperti ini, bahwa ternyata yang dimaksud adalah gereja yang seperti yang tadi Hambali ceritakan itu, bukan yang ada di kota-kota lain. Ustaz, ini ada evaluasi terkait aksi-aksi terorisme seperti bom Bali 1 tadi. Ini saya nggak tahu apakah ini fatwa ini datangnya terlambat, tetapi ini menurut Dewan Fatwa, termasuk Mufti Al-Qaeda yaitu Syekh Athiyatul Alibi sebagai Amir Tanzim Qaidatul Jihad wilayah Khorasan. Dia pernah memberikan sebuah tanggapan terkait, saya bacakan dan ini dikeluarkan oleh Syekh Athiyatul dalam Liqa al-Maftuh yang diterbitkan oleh salah satu situs jihad. Beliau mengatakan begini, Amr Riyad wa qaribun minha at-Tunis wa Bali fa hadhihi bila syakka at-tafjir fiha laisa mimma nuslimu bi masru'iyatihi wa laisa huwa mimma yara masru'iyatihi aktsar ahlul ilmi wa dakwah. Intinya begini, adapun bom Riyadh, karena pada waktu yang hampir bersamaan terjadi peledakan di Riyadh, yaitu menyasar kepada mau menyerang Amerika katanya gitu. Tetapi kemudian di sini waqaribun yang dekat dengan itu yaitu kejadian di Tunisia juga dan juga bom Bali. Kata beliau, fahadhi bila syakka, tidak diragukan lagi bahwa ini tafjir, pengeboman tersebut itu fiha di dalamnya itu laisa mimman muslimun bi masriyati. Itu nggak bisa diterima dalam kacamata syariat, kata si Athiyatul. Dan juga bukan mimma yara masriyatihi, dalam pandangan kacamata syariat manapun ya, bahkan kebanyakan baik para ahli ilmu dan juga para dakwah dalam segi taswiyah saat pencitraan terhadap Islam itu sendiri, ini nggak bisa diterima. Artinya ternyata Al-Qaeda di internal sendiri ini menolak cara-cara seperti ini. Saya berpikir kenapa ini nggak dilakukan di awal-awal gitu, ketika bom baru meledak dan sebagainya. Dan ini menjadi catatan yang sangat penting gitu. Ternyata di internal Al-Qaeda sendiri ini cara-cara begini ini ditolak gitu. Nah, menurut antum nih terkait evaluasi Al-Qaeda terhadap operasi-operasi yang sudah terlanjur terjadi dan darah keburu tertumpah ini gimana nih pandangan antum nih setuju nggak dengan apa evaluasi seperti ini? Karena memang mudaratnya ternyata jauh lebih besar. Sampai di sini aksi-aksi ikhwan itu sampai kemudian Syekh Usamah menyuruh kepada Syekh Abu Yahya Alibi untuk tolong ya kasih tahu ikhwan jangan terlalu berlonggar-longgar dalam urusan Tatarus itu kayak aksi-aksi di bom Australia dan sebagainya, pakai bom bunuh diri, kena tukang ojek, kaum muslimin dan sebagainya. Bahkan sampai Syiatullah mengatakan lebih baik nggak ada Al-Qaeda, lebih baik nggak ada jihad kalau harus tertumpah darah seorang muslim. Lalu dia membacakan sebuah hadis, lazza walad dunya ahwanun indallah min qatlil muslim, bahwa hancurnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah ketimbang darah terbunuhnya seorang muslim. Itu kata Rasulullah sampai mengatakan begitu. Nah, ini gimana pandangan antum terkait evaluasi itu? Saya sangat bersyukur ada evaluasi seperti itu. Ya. Dan evaluasi itu
boleh dikata termasuk membenarkan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dan kalau boleh saya berbangga diri, saya ingin berbangga diri kepada teman-teman yang waktu itu sangat menggebu-gebu untuk melakukan aksi bom Bali. Persis seperti apa yang saya sampaikan saat itu kepada teman-teman ketika saya datang di Bali dan bom itu sudah jadi, sudah siap. Saya sempat beradu hujah, berargumentasi ya dengan Imam Samudra, dengan teman-teman yang lain waktu itu. Saya begitu mendapat cerita bahwa bom ini mau kita ledakan di sebuah nightclub yang berisi orang-orang bule. Nah, dalam rangka pembalasan terhadap kaum muslimin yang dibantai di Jenin, West Bank. Ya, di Jenin, West Bank, tepi barat di Palestina, atas dibantainya oleh orang-orang Israel. Nah, maka kami mau meledakkan ini. Saya sampaikan kalau memang mau meledakkan itu, maka kita pergi ke sana, ke Palestina, kemudian kita balas orang-orang Israel yang ada di sana. Kita berperang kepada mereka, bukan melakukan ini kepada orang-orang bule yang ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bom ini amaliyat ini menggunakan bom dalam jumlah skala besar. Hampir 1 ton tadi. Iya, sekitar 1 ton soal bom itu. Bom ini ketika diledakkan, kemudian target kalian ini satu nightclub. Ini bukan bomnya ini nyasar ke sini toh. Saya bilang nggak nyasar ke sini toh, kemudian masukkan ini toh. Ini enggak, ini bom. Ini spreadnya menyebar kemana-mana. Akan membunuh orang yang ketika itu sedang jalan, sedang naik motor, naik mobil, orang yang di tepi trotoar atau kantor atau rumah atau tempat-tempat perdagangan, pertokoan, semuanya itu akan ikut kena. Terus apa hubungannya dengan motif yang kalian kalian sampaikan tadi dengan pembantaian kaum muslimin dengan yang ada di Palestina itu? Apa hubungannya dengan ini dijatuhnya korban yang ini? Oke lah kalau taruhlah ini kalian mau dibenarkan, oke lah. Tapi yang ini apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Mereka jawabnya apa tuh? Diam aja mereka. Diam aja? Iya, nggak ada hubungannya. Terus pertanyaan saya, ketika saat itu ada kaum muslimin yang meninggal, tolong jelaskan sama saya, jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah di akhirat? Tolong jawab. Lalu? Ini pembunuhan disengaja. Di surat An-Nisa jelas. Perbedaan antara membunuh dengan tidak sengaja, dengan disengaja, ini pembunuhan sengaja. Kalian planning, kalian beli peralatan, beli perlengkapan logistik untuk melakukan ini. Betul target kalian ini, tapi cara kalian dengan menggunakan bom yang seperti ini. Dan penanggung jawab operasi itu Imam Samudra. Kalau korlapnya Imam Samudra. Nah, setelah antum protes kepada mereka diam saja. Mereka jawab gini, nanti itu akan dibangkitkan di hari akhirat sesuai dengan niat masing-masing. Konyol itu, jawaban seperti itu. Jawaban yang nggak bertanggung jawab. Nggak ada koneksinya, nggak ada hubungannya. Dibangkitkan dengan itu terjadi dulu masa Rasulullah ketika tahu-tahu menyerang satu benteng, kemudian ada orang Muslim yang di situ kemudian kena. Dan mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat maksud. Itu. Dan itu Rasulullah nggak tahu ketika menyerang benteng itu ada orang Muslim di situ. Nah ini beda dong, aku bilang jelas kok. Sekalipun ini Bali pasti ada orang Muslim. Kemudian bagaimana dengan orang-orang lain sekalipun bukan Muslim, entahkah itu Hindu atau Nasrani atau yang lain-lain, tapi nggak tahu menau dengan motif yang mau kalian laksanakan. Apa hubungannya ini? Nggak klik ini hubungannya. Katanya nih, saya dengar setiap aksi atau setiap sebuah keputusan, kebijakan yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah itu pasti melalui yang namanya kayak semacam divisi dakwah wal irsyad atau dewan mufti. Artinya harus melalui ini boleh atau tidak gitu.
ini sebetulnya sudah melalui fatwa belum sih? Maksudnya di kalangan internal. Karena oke lah peristiwa yang ada di Afghanistan, peristiwa yang di Ambon, tapi kan peristiwa yang ada di yang targetnya tadi dikatakan sipil, ya itu kan apakah sudah disetujui? Saya dengar dari Ustadz Ali Imron sendiri bahwa ini ternyata kerjaan order dari Mantikis itu yang ada di Thailand di Ustadz Hambali, tapi ternyata mereka melakukan di wilayah Mantiki juga, dan itu tanpa melalui Dewan Fatwa. Ini ada kesalahan prosedur, Ustaz. Kalau saya yang struktural kayak itu sih nggak paham ya. Saya nggak paham, nggak tahu menahu yang seperti itu. Jadi intinya kalau saya tahu ini ada kelompok sempalan di Jamaah Islamiyah gitu. Nah, kelompok sempalan ini yang maunya kerja-kerja yang kayak gini seperti itu yang saya paham. Jadi apakah melalui prosedur yang antum tadi diceritakan itu saya kurang paham. Artinya ada sempalan penumpang gelap ya yang kemudian mereka bermain memanfaatkan Tandim Khots, maksudnya kayak semacam Delmatin, Antum dan sebagainya, kombatan ini untuk melakukan aksi itu, Ustaz. Jadi antum merasa ini terjebak antum, Ustaz. Mau nggak mau jadi terlibat tanpa sempat antum karena meeting pertama, musyawarah pertama, persiapan dan lain-lain saya memang nggak diikutkan. Ya itulah, termasuk rapat yang di Solo tuh, Ustaz. Iya, persiapan ketika musyawarah pertama kali di Solo sampai ada persiapan pembelian barang-barang sama sekali saya tidak dilibatkan, nggak diikutkan dan tidak pernah disampaikan juga. Kalau saya diajak di Bali itu. Katanya ini ada cerita lucu, Ustaz. Di Bali mereka menyewa sebuah rumah yang mencarikan kalau nggak salah katanya Pak Maskur gitu. Nah, terus kemudian di sebuah rumah tersebut tiba-tiba terjadi insiden, Ustaz. Jadi barang-barang tersebut, bahan tersebut ternyata digeser. Terjadilah ledakan. Itu antum sudah pulang atau masih ada di situ? Masih ada di situ. Oh, ledakannya keras, Ustaz? Kencang. Orang-orang sempat itu kan si ini siapa Amrozi nyeret bahan filling kabinet diseret kayak gini, sementara di lantai itu banyak ceceran residu bahan-bahan itu. Dia tidak, Amrozi kan nggak ada basic orang ini tentang ilmu peledakan dan lain-lain, nggak ada. Dia seret ini bunyi gitu. Dan itu rumah berasap tuh, Ustaz? Berasap penuh itu. Nah, kemudian si Ali Imran sama Idris keluar dari rumah. Orang-orang keluar juga, Ustaz? Orang kan keluar, jadi dia ikut keluar juga. Bunyi apa itu? Iya, ikut bertanya ada apa itu. Gitu, kan tadi kayaknya bunyi ban mobil meledak gitu. Akhirnya orang-orang masuk lagi. Iya, pada punya semua sudah. Tapi suaranya di sebelah sana itu saya dengar kata dua teman ini. Pada waktu itu sempat dikosongin ya rumah itu, Ustaz ya. Takut nanti ada. Iya, dikosongin juga. Baik. Nah, itu kejadian. Saya ingin sedikit nambahkan lagi. Ketika saya rekonstruksi, saya dengar cerita dari Idris. Pemberut. Iya. Idris itu cerita sama saya bahwa Imam Samudra pernah bercerita ketika sudah ditangkap dalam entah tahun yang keberapa, cerita kepada saya, Imam Samudra cerita sama saya, ternyata benar apa yang dikatakan sama si kecil itu, maksudnya Pak Kotek. Iya. Yang dikatakan dia benar dan dia lebih selamat gitu. Seperti itu saja bahasanya. Artinya tindakan ini jelas salah dilihat dari kacamata manapun. Iya. Dan ketika terjadi komplain itu, bahkan kalau tidak salah Ustadz Ali Imron juga bilang setelah peledakan itu dia juga kelihatannya nggak suka. Artinya dia lemas, kok kenapa ini terjadi? Dan itu dilihat oleh beberapa saksi mata yang melihat ada orang gelisah di masjid sambil garuk-garuk kepala ya kan setelah kejadian bom itu meledak. Dan itu ternyata Ali Imron yang kemudian dia sudah dari awal ini ada yang nggak beres gitu, karena ternyata katanya sudah melalui proses di Irsyad wa Dakwah itu muftinya yang
bahwa ini sudah dibolehkan gitu. Ternyata ini juga kata dia juga ada yang nggak sesuai dengan SOP dan prosedur gitu. Dan kakaknya dia si Muklas juga berbohong bahwa ini sudah mendapatkan restu dari jamaah Islamiyah gitu. Ternyata ini juga di kalangan ini juga banyak yang nggak setuju di kalangan jamaah Islamiyah. Ala kulli hal, setelah kejadian itu antum lari atau setelah mendengar ini menjadi kejadian yang sangat luar biasa, bahkan kejadian terbesar dalam dunia terorisme setelah kejadian yang di One. Antum setelah itu berpikir, wah ini harus ngapain? Exit kemana ini? Wah mulai tercari, apalagi gambar-gambar itu sangat identik gitu, yang dikeluarkan sketsa sebelum wajah foto-foto mereka keluar, ternyata gambar itu sketsanya keluar Itu gimana antum, perasaan antum pada saat itu? Saat itu saya setelah Amrozi kena tangkap, saya kembali ke Filipina. Balik ke Filipina, Iya. Ini berarti yang kedua kalinya ke Filipina. Iya. Setelah bulan Desember tahun 2000 Iya. Saya balik ke Filipina. Berarti antum duluan ke Filipina, setelah itu baru Dulmatin. Iya, setelah lama kemudian saya hubungin si Dulmatin, udahlah kamu kesini, nggak usah mau kayaknya di Poso gitu. Akhirnya ya dia pergi juga ke Filipina. Antum berhubungan memakai apa pakai email? Enggak, waktu itu lewat telepon, kemudian langsung saya ganti SIM card. SIM card, oh gitu. Jadi satu kali stok saya pakai untuk nelpon saat itu. Untuk udah ke Filipina aja udah. Iya. Nah, tidak lama kemudian mereka berangkat ke Filipina. Berapa tahun saat di Filipina? Saya di Filipina sampai tahun 2009 bulan Juni. Baru masuk ke Indonesia. 2009. Tapi kalau tidak salah Dulmatin pulang duluan, betul nggak? Iya betul. Dulmatin itu tahun 2007. 2007 ya. Iya. Kalau tidak salah saya dengar ketika di Filipina ada berita antum terbunuh bersama Dulmatin. Dulmatin itu kalau nggak salah ada 2 berita dia terbunuh. Antum juga demikian. Ini setelah antum diberitakan lari ke Filipina, hampir baik tentara Filipina, Amerika maupun MILF dan sebagainya itu akhirnya mencari antum. Karena saya pernah konfirmasi ke Dulmatin, kenapa antum nggak di Filipina saja jihad? Dia bilang kayak cerita banyak yang mencari kami di sana, masa di Filipina sudah nggak aman lagi gitu. Ini gimana ceritanya ada upaya pembunuhan kepada antum pada waktu itu? Kalau mencari kami di dalam tubuh MILF waktu itu ya memang. Terutama setelah kami mempelajari terbunuhnya Fatur Rahman Ghazi. Ya itu saya meyakini itu memang dijual. Seperti itu ya. Jadi antum jadi kayak sayembara karena kalau tidak salah Dulmatin itu harga kepalanya hidup atau mati 10 juta US dollar. Antum saat itu belum. Oh belum ada sayembara itu? Ketika kami di MILF belum ada itu sayembara itu. Itu sayembara itu kalau nggak salah tahun 2006. 2006? Iya. Nah 2006 atau akhir 2005 seperti itu. Ketika kami di MILF belum ada. Belum ada. Iya. Nah, kemudian setelah peristiwa Fatur Rahman Ghazi itu antara MILF kan dengan government Filipina ada satu pembicaraan. Itu peace talk, kemudian negotiation. Salah satu poinnya harus mengusir, bahasa kasarnya gitulah, DPO, mengusir orang-orang Indonesia yang ada di tubuh MILF. Kemudian kami didatangi oleh orang-orang MILF yang intinya kalian mau kembali lagi pulang ke Indonesia atau mau di tempat lain, jangan di tempat kami. Gitu. Kalau mau ke Indonesia kami fasilitasi, kami biayai. Tapi kalau mau ke tempat lain ya silakan, asalkan jangan di tempat kami. Nah saat itulah kami pindah ke Abu Sayyaf. Iya. Di Abu Sayyaf mulai tahun 2005. Kemudian setelah di Abu Sayyaf itu setelah lama mulai ada sayembara itu. Sayembara tentang. Antum merasa risih nggak setelah antum dikasih nilai nominal bahwa menangkap ini akan mendapatkan 1 juta? Akan itu membuat semua faksi-faksi bersenjata
tersugesti untuk mendapatkan antum gitu, menyerahkan antum setidaknya kepada pihak ketiga yang membutuhkan antum, itu gimana tuh? Iya, jadi mendingnya kami waktu itu sudah kumpul sama Abu Sayyaf. Untungnya tadi ya? Iya, Kalau enggak bukan lagi sama MLM. Karena kalau masih bersama IMLF nggak mustahil antum ditangkap, diserahkan. Iya, saya yakin seperti itu. Nah, ketika di Abu Sayyaf, alhamdulillah Aman, dilindungi, mereka melindungi. Mereka juga terbiasa dengan perang. Sebelum ada sayembara itu pun mereka ya udah biasa, biasa diperangi seperti itu. Jadi ya sudah bareng sama mereka. Betul nggak, Tat? Dulu itu Mas pernah cerita dengan saya sampai yang bunuh antum terbunuh juga oleh orang Abu Sayyaf ketika mereka ingin mencelakakan antum berdua. Betul kan? Itu nggak ada. Maksudnya gini, itu peristiwa Abdul Mu'tin sudah nggak ada. Oh, sudah nggak ada ya? Sudah di Indonesia, nggak tahu menahu. Iya. Antum mau dibunuh waktu itu? Iya, sama dia anggota baru di Abu Sayyaf, seperti itu. Kemudian dia dapat iming-iming bahwa ada salah satu ustadznya yang sedang dipenjara, ustadz yang dia favoritkan, terus diiming-imingi kalau ustadzmu bisa dibebaskan, tapi syaratnya kamu bunuh itu si Mapatek. Iya. Nah, terus dia semangat sekali karena pengen membebasin si ustadznya ini. Nah, alhamdulillah dari petinggi-petinggi Abu Sayyaf ini dengar, mengetahui ini, terutama Al-Badar yang tahu. Iya. Kemudian dia laporkan ke majelis syuranya Abu Sayyaf. Ya sudah, malam itu juga habis maghrib diambil dua orang ini, dibawa ke tempat yang lain agak jauh, terus dihabisin oleh Al-Badar. Karena dia berniat ingin mencelakakan antum gitu. Iya, itu saya pernah cerita ke Abdul Mu'tin gitu. Oh gitu. Jadi dia sudah di Indonesia. Di Indonesia. Baik. Oke.